Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Di video-video sebelumnya kalian sudah belajar dan pastinya sudah paham dan mengerti bagaimana proses para pendiri bangsa untuk merumuskan kemudian menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan gali semangat apa yang ada pada diri tokoh bangsa ataupun para pendiri bangsa kita. Kita awali, semangat kebangsaan itu harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian, seseorang yang memiliki rasa kebanggaan Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Sebagai contoh, kebanggaan apa yang kita miliki pada Indonesia? Contohnya, sederhananya ketika bendera Indonesia, bendera merah putih itu berkibar di lapangan di sekolah kita. Kemudian contoh lain, ketika bendera Indonesia itu bisa berkibar di kancah kejuaraan olahraga internasional, salah satunya adalah Olimpiade. Kita memiliki rasa bangga dalam hati kita. Kita bisa lihat, kita bisa saksikan bendera Indonesia berkibar dengan gagah. Kemudian, di sejarahnya, di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, ini merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan kita terhadap bangsa dan negara. Ini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sebelumnya, rakyat Indonesia sudah berjuang. Diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Semangat apa? Semangatnya itu disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Jadi semangat kebangsaan yang dimiliki oleh para pahlawan, oleh para pendiri bangsa itu adalah nasionalisme dan patriotisme. Kita mulai dari nasionalisme dulu. Nasionalisme itu adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Jadi diri kita sebagai individu, sebagai warga negara, kita harus memprioritaskan negara kita. Kita harus setia kepada negara kita, setia pada bangsa. Nah, itu merupakan suatu paham yang disebut sebagai nasionalisme. Ada dua jenis nasionalisme. Yang pertama ada nasionalisme dalam arti sempit atau disamakan dengan chauvinisme. Chauvinisme ini merupakan suatu paham yang menganggap bahwa negara yang dimiliki oleh seseorang itu di atas dari negara lain. Jadi pada intinya menganggap remeh bangsa-bangsa atau negara-negara lain. Dan chauvinisme ini pernah dipraktikkan oleh Jerman pada masa kekuasaan Hitler di tahun 1934 sampai 1945. Jadi
1934 sampai 1945 ini merupakan masa Perang Dunia Kedua. Jadi tidak hanya perang bersenjata, ini merupakan perang antar ideologi. Dan Jerman di masa kepemimpinan Hitler, ia menganggap bahwa Jerman itu di atas segala-galanya. Itu arti yang pertama dalam arti sempit chauvinisme. Dan hal ini kita tidak boleh mempraktikannya, karena pada dasarnya semua negara, semua bangsa, semua manusia yang menjadi penduduknya itu sama derajatnya. Kemudian yang kedua ada nasionalisme dalam arti luas, atau yang berarti perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Jadi lawan dari nasionalisme dalam arti sempit atau chauvinisme. Jadi pada saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Nah, hal inilah yang harus kita miliki selaku warga negara. Jadi kita boleh dan kita wajib mencintai bangsa kita, negara kita, tetapi tidak memandang rendah bangsa lain. Ini juga dilakukan oleh Indonesia ketika mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain. Ini selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara untuk kemajuan bangsa dan negara serta penduduknya. Akan tetapi dalam diplomasi itu atau dalam hubungan dengan negara lain, Indonesia juga menghormati adanya kedaulatan negara lain. Nah, itu tentang nasionalisme. Sekarang kita lanjutkan ke patriotisme. Di patriotisme ini berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh karena itu, patriotisme itu berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, kalau tadi nasionalisme itu merupakan wujud cinta, kemudian bangga dengan tanah airnya, kalau patriotisme ini adalah aksinya, perilaku kita. Bagaimana kita mewujudkan nasionalisme itu tadi? Bagaimana kita mewujudkan cinta tanah air? Oh, saya cinta dengan tanah air saya. Oh, saya bangga dengan tanah air saya. Bagaimana kita mewujudkannya? Ini identik dengan perilaku kita. Jadi sikap kita untuk mencintai negara itu bagaimana, menjaga negara itu bagaimana. Nah, kemudian jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan itu sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Jadi kita bisa teladani dari para tokoh pendiri bangsa kita. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pro patria atau primus patrialis, yang artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Hal ini berarti individu itu mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan diri sendiri. Kemudian yang kedua, ada jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jadi semua lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga, jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jadi tidak membeda-bedakan agama apa, suku apa, pakai bahasa apa, kebudayaannya bagaimana, itu dilebur menjadi satu. Saling memahami bahwa setiap daerah atau setiap individu itu mempunyai karakteristik atau ciri khas, dan hal itulah yang membuat Indonesia bersatu. Kemudian yang termasuk ke dalam jiwa dan semangat
5 berikutnya ada jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jadi rela melakukan apapun tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian ada jiwa satria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, jadi hal-hal ini, nasionalisme maupun patriotisme, ini semuanya ada di dalam diri para pendiri bangsa. Sebagai contoh, ketika merumuskan dan menetapkan Pancasila, kalian pasti ingat salah satu sila yang ada di Piagam Jakarta di alinea keempat yang diganti itu sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi karena para pendiri bangsa itu memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, dan mereka sadar kalau hal itu diteruskan tidak diganti, itu akan memecah belah bangsa. Jadi mereka lebur ego masing-masing, kemudian diganti dan disepakatilah sekarang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Itu salah satu contohnya. Dan masih ada banyak sekali contoh yang bisa kita teladani dari para pahlawan dan para pendiri bangsa. Pada intinya, nasionalisme dan patriotisme itu harus ada di dalam diri kita untuk mempertahankan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian video kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.